Nama saya Syafira. Dulu, sebelum dunia saya menyusut menjadi hanya seukuran kamar tidur anak dan lorong rumah sakit, saya adalah seorang desainer grafis. Saya mencintai warna, garis, dan kebebasan untuk menciptakan sesuatu dari ketiadaan. Sekarang, palet warna saya adalah suhu termometer. Garis yang saya perhatikan adalah grafik detak jantung, dan satu-satunya hal yang saya ciptakan setiap hari adalah harapan. Harapan bahwa hari ini akan lebih baik dari kemarin. Suami saya, Adrian, adalah seorang manajer proyek di sebuah perusahaan konstruksi besar. Pria yang dulu saya kenal sebagai sosok yang hangat dan penuh tawa kini telah menjelma menjadi bayangan. Ia pulang larut, pergi pagi buta, dan percakapan kami tak lebih dari sekadar basa-basi soal tagihan atau keluhan tentang betapa berat pekerjaannya. Kami adalah dua orang asing yang berbagi atap dan nama belakang, terikat oleh seorang malaikat kecil bernama Tiara. Tiara, putri kami yang berusia 7 tahun, adalah pusat alam semesta saya. Ia memiliki mata ayahnya, tetapi senyumnya adalah milik saya. Sayangnya, ia juga memiliki penyakit yang tidak dimiliki siapapun di antara kami, leukemia limfoblastik akut. Sebuah nama mengerikan untuk monster yang tidur di dalam tubuh mungilnya. Setahun yang lalu, setelah berbulan-bulan kemoterapi yang merenggut rambut ikalnya dan tawa riangnya, dokter menyatakan Tiara dalam masa remisi. Itu adalah hari terbaik dalam hidup saya. Kami merayakannya. Hanya kami bertiga. Adrian bahkan tersenyum tulus hari itu. Sebuah pemandangan langka yang saya simpan erat dalam ingatan. Namun, remisi bukanlah kesembuhan. Itu adalah gencatan senjata, bukan kemenangan. Setiap pagi saya bangun dengan kecemasan yang sama, memeriksa apakah kulitnya pucat, apakah ada lebam baru, atau apakah napasnya terdengar berat. Rumah kami bukan lagi surga kecil yang damai, melainkan zona siaga yang tegang. Malam itu, ketegangan terasa lebih pekat dari biasanya. Hujan turun dengan deras di luar, seolah langit ikut merasakan kegelisahan saya. Tiara terbaring di tempat tidurnya. Napasnya terdengar pendek dan cepat. Dahinya berkeringat meskipun pendingin ruangan sudah saya atur di suhu terendah. Saya menempelkan punggung tangan saya ke lehernya. Panas. Termometer digital menunjukkan angka 39,2 derajat Celcius. Hati saya langsung mencelos. Ibu, dingin. Racaunya. Matanya setengah terpejam. Padahal tubuhnya seperti bara api. Iya, sayang. Ibu di sini, bisik saya sambil menyelimutinya sebatas dada. Saya memberinya obat penurun panas yang sudah disiapkan dokter untuk keadaan darurat. Tetapi 1 jam kemudian, suhunya tidak bergeming. Kepanikan mulai menjalari pembuluh darah saya seperti racun. Saya meraih ponsel, mencari nama, Mas Adrian, di daftar kontak. Panggilan pertama, nada sambung berbunyi 4 kali sebelum dialihkan ke kotak suara. Saya mencoba lagi. Kali ini, panggilannya langsung ditolak. Layar ponsel menampilkan tulisan, "Panggilan ditolak," yang terasa seperti tamparan. Saya menatap tulisan itu, tidak percaya. Dia menolak panggilan dari istrinya di saat seperti ini? Jari-jari saya yang gemetar mengetik pesan singkat. "Mas, Tiara demam tinggi sekali. Tidak turun-turun. Aku khawatir." Sen. 5 menit berlalu. Tidak ada balasan. 10 menit. Sunyi. Saya menatap Tiara yang mulai gelisah dalam tidurnya. Napasnya semakin berat. Ini bukan demam biasa. Insting seorang ibu tidak pernah salah. Saya mencoba menelepon Adrian untuk ketiga kalinya. Lagi-lagi, ditolak. Beberapa detik kemudian, sebuah pesan masuk. Bukan kalimat yang menenangkan. Bukan pertanyaan penuh kekhawatiran. Hanya 3 kata dingin yang menusuk. "Masih meeting. Jangan ganggu. Jangan ganggu." 3 kata itu menghantam saya lebih keras dari apapun. Di sini saya berjuang antara hidup dan mati anak kami. Dan yang bisa ia katakan hanyalah, "Jangan ganggu." Air mata yang sedari tadi saya tahan akhirnya jatuh. Bukan air mata kesedihan, melainkan kemarahan. Kemarahan yang membara. Siapa yang sedang rapat hingga selarut ini? Rapat macam apa yang lebih penting daripada nyawa putrinya sendiri? Dulu,
Adrian tidak seperti ini. Saya ingat ketika Tiara baru didiagnosis. Dialah yang menjadi batu karang saya. Dia memeluk saya ketika saya menangis, meyakinkan saya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Dia yang begadang menemani Tiara di rumah sakit saat saya kelelahan. Tapi itu setahun yang lalu. Secara perlahan, dia menarik diri. Alasannya selalu sama. Kerja, stres, tekanan target. Dia bilang dia bekerja keras untuk membiayai pengobatan Tiara. Sebuah alasan yang membuat saya merasa bersalah jika mempertanyakannya. Jadi saya diam. Saya menelan semua kekecewaan, memaklumi semua ketidakhadirannya, karena saya pikir dia berjuang dengan caranya sendiri. Malam ini, saya sadar, itu semua mungkin hanya kebohongan. Saya tidak punya waktu untuk meratapi pernikahan saya yang sekarat. Anak saya butuh pertolongan. Saya menghapus air mata dengan kasar. Saya harus kuat untuk Tiara. Saya memesan taksi online, membungkus Tiara dengan selimut tebal, dan menggendongnya keluar dari rumah kami yang terasa dingin dan kosong. Di tengah hujan lebat, saya berdiri di teras, menunggu mobil datang, sambil terus memandangi layar ponsel. Tidak ada panggilan. Tidak ada pesan. Hanya keheningan dari pria yang seharusnya berdiri di sisi saya. Di dalam taksi yang melaju membelah malam, saya memeluk Tiara erat. Kepalanya bersandar lemah di bahu saya. Saya bisa merasakan panas tubuhnya menembus pakaian saya. Saya melihat keluar jendela, ke jalanan kota yang basah dan berkilauan oleh lampu jalan. Kami melewatinya sendirian. Saya dan putri saya melawan dunia sendirian. Ponsel saya bergetar. Dengan harapan yang bodoh, saya membukanya. Itu bukan dari Adrian. Itu adalah notifikasi email, sebuah tagihan kartu kredit. Karena penasaran, saya membukanya. Tagihan atas nama Adrian. Saya menggulir daftar transaksi. Sebagian besar adalah restoran mahal dan toko pakaian bermerek yang tidak pernah saya kunjungi. Lalu, mata saya terpaku pada satu transaksi yang berulang setiap bulan. Pembayaran sewa sebuah apartemen di pusat kota. Apartemen? Kami tinggal di rumah kami sendiri. Untuk apa dia menyewa apartemen? Pertanyaan itu menggantung di udara yang dingin, bercampur dengan suara wiper mobil dan napas berat Tiara. Saat itu, di dalam taksi yang melaju menuju rumah sakit, saya merasa bukan hanya demam Tiara yang mencapai puncaknya, tetapi juga batas kesabaran dan kepercayaan saya pada suami saya. Badai di luar tidak ada apa-apanya dibandingkan badai yang baru saja mulai terbentuk di dalam hati saya. Ruang gawat darurat adalah sebuah simfoni kekacauan yang teratur. Suara roda berangkar yang berdecit, pengumuman dari pengeras suara, tangisan lirih dari bilik sebelah, dan bau antiseptik yang menyengat di udara. Bagi orang lain, ini adalah tempat yang menakutkan. Bagi saya, ini adalah medan perang yang familiar. Saya mendaftarkan Tiara dengan tangan yang sudah tidak lagi gemetar, menjawab pertanyaan perawat dengan tenang, menjelaskan riwayat medisnya seolah saya sedang membaca daftar belanjaan. Saya telah melakukannya berkali-kali hingga semua terasa otomatis. Tiara langsung dibawa ke ruang tindakan. Mereka memasang infus di tangan mungilnya, mengambil sampel darah, dan memasang monitor jantung yang layarnya langsung menampilkan garis-garis hijau yang naik turun dengan cepat. Saya berdiri di sudut, merasa tidak berdaya. Saya hanya bisa memegang kakinya yang dingin, membisikkan kata-kata penenang yang mungkin bahkan tidak didengarnya. Setelah apa yang terasa seperti selamanya, seorang dokter muda berwajah lelah menghampiri saya. Ibu Syafira. Saya mengangguk. Kami sudah melihat hasil tes darah awal. Sel blastnya sangat tinggi. Sepertinya leukemianya kembali. Bu, kali ini cukup agresif. Kami harus segera merawatnya di ruang isolasi. Kita perlu memulai kemoterapi secepatnya. Setiap kata yang diucapkannya adalah sebuah pukulan telak. Kembali. Agresif. Kata-kata itu berdengung di telinga saya. Saya pikir kami sudah melewati bagian terburuk. Saya pikir kami sudah menang. Ternyata kami hanya sedang beristirahat di antara ronde pertarungan. Lakukan apapun yang harus dilakukan, Dok. Kata saya. Suara saya serak. Dokter itu mengangguk. Baik, Bu.
Tolong selesaikan administrasinya di depan. Ya, untuk perawatan ini, dibutuhkan deposit yang cukup besar. Deposit. Uang. Di tengah badai emosi ini, kenyataan duniawi itu menyeruak tanpa ampun. Saya berjalan ke meja administrasi dengan kaki serasa jeli. Petugas menyebutkan sejumlah angka yang membuat lutut saya lemas. Jumlahnya jauh lebih besar dari sisa uang di rekening gaji saya. Saya tahu, sebagian besar tabungan kami ada di rekening bersama yang kendalinya ada di tangan Adrian. Saya mencoba meneleponnya lagi. Kali. 2 kali. 3 kali. Semuanya langsung masuk ke kotak suara. Ponselnya dimatikan. Dimatikan. Dia mematikan ponselnya saat anaknya sedang berjuang untuk hidup. Rasa marah yang tadi sempat mereda kini berkobar lagi. Lebih panas dari sebelumnya. Tanpa pikir panjang, saya membuka aplikasi mobile banking di ponsel. Saya masuk ke rekening pribadi saya. Satu-satunya rekening yang tidak bisa diakses oleh Adrian. Di dalamnya ada sisa warisan dari ayah saya. Uang yang saya simpan mati-matian untuk biaya kuliah Tiara kelak. Saya selalu membayangkan hari ketika saya bisa memberikannya kepada Tiara. Melihatnya tumbuh menjadi wanita cerdas dan mandiri. Tapi masa depan itu tidak akan pernah ada jika dia tidak selamat malam ini. Dengan tangan berat, saya mentransfer hampir seluruh isinya untuk membayar deposit rumah sakit. Saat notifikasi transaksi berhasil muncul, sebagian dari diri saya terasa ikut mati. Setelah semuanya beres, saya kembali ke sisi Tiara, yang sudah akan dipindahkan ke ruang perawatan intensif. Saya mengirim pesan panjang kepada Adrian, menjelaskan segalanya dengan detail. Kondisi Tiara, diagnosis dokter, kebutuhan biaya. Saya bahkan melampirkan foto tagihan deposit. Saya mengakhiri pesan itu dengan sebuah permohonan. Tolong angkat teleponnya. Mas, aku butuh kamu di sini. Berjam-jam saya duduk di kursi di samping tempat tidur Tiara, memandangi wajah pucatnya dan mendengarkan bunyi monoton dari mesin-mesin yang membantunya bertahan hidup. Saya tidak tidur. Saya tidak makan. Saya hanya menatap layar ponsel, menunggu balasan yang tak kunjung datang. Sekitar pukul 3 pagi, ponsel saya akhirnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari Adrian. Jantung saya berdebar kencang saat membukanya, mengharapkan serangkaian pertanyaan panik atau janji bahwa dia sedang dalam perjalanan. Yang saya dapatkan hanyalah satu kalimat. Aku sedang sibuk, transfer saja nanti. Saya membaca kalimat itu berulang-ulang. Setiap kata terasa seperti pecahan kaca yang mengiris hati saya. Sibuk, transfer saja nanti. Seolah-olah putri kami yang sekarat hanyalah sebuah transaksi bisnis yang merepotkan. Seolah-olah kepanikan saya adalah gangguan. Tidak ada empati. Tidak ada kekhawatiran. Hanya ketidakpedulian yang dingin dan brutal. Saat itulah saya hancur. Pertahanan yang saya bangun runtuh. Saya terisak tanpa suara. Bahu saya berguncang hebat. Saya merasa begitu bodoh. Bodoh karena telah mempercayainya. Bodoh karena telah membuat alasan untuknya. Dan bodoh karena berpikir bahwa pernikahan kami masih bisa diselamatkan. Di tengah keputusasaan itu, saya melakukan satu-satunya hal yang bisa saya pikirkan. Saya menelepon Gita, sahabat saya sejak kuliah. Halo, Syaf? Kenapa jam segini? Suara Gita terdengar serak karena kantuk. Saya tidak bisa menjawab. Yang keluar dari mulut saya hanyalah isak tangis yang pilu. Syaf, kamu kenapa? Tiara baik-baik saja? Kepanikan langsung terdengar dalam suaranya. Tiara di rumah sakit, Git. Akhirnya saya berhasil berkata di antara isak tangis. Dia kambuh lagi. Astaga, aku kesana sekarang. Kamu di rumah sakit mana? Setengah jam kemudian, Gita datang. Wajahnya masih pucat karena khawatir. Dia langsung memeluk saya erat. Dan saat itulah tangis saya pecah sepenuhnya. Saya menceritakan semuanya. Demam tinggi Tiara, panggilan saya yang ditolak, pesan singkat Adrian yang kejam, hingga tagihan apartemen misterius yang saya lihat di email. Gita mendengarkan dengan sabar. Matanya menyiratkan kemarahan yang sama dengan yang saya rasakan. Setelah saya selesai, dia tidak mengatakan, sabar, ya, atau
Mungkin dia benar-benar sibuk. Dia menatap saya lekat-lekat dan berkata, "Ini sudah tidak beres, Syaf. Seorang suami, seorang ayah, tidak akan bertindak seperti ini, sesibuk apapun dia. Kamu harus cari tahu kebenarannya." Tapi bagaimana? Isak saya. Aku bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Kita mulai dari yang paling jelas, kata Gita. Matanya berkilat tajam. Uang. Kamu bilang kamu melihat tagihan apartemen. Coba cek rekening bersama kalian. Lihat semua transaksinya. Kamu punya hak untuk tahu uang kalian lari kemana. Kata-kata Gita seperti sengatan listrik. Selama ini saya tidak pernah berani melakukannya. Saya selalu merasa itu adalah pelanggaran privasi, sebuah tanda ketidakpercayaan. Tapi kepercayaan saya sudah hancur berkeping-keping malam ini. Tidak ada lagi yang tersisa untuk dijaga. Dengan Gita di sisi saya, memberikan kekuatan dalam diam, saya membuka kembali aplikasi mobile banking. Kali ini, saya memilih rekening bersama. Jantung saya berdebar kencang saat riwayat transaksi muncul di layar. Saya menggulir ke bawah, melewati pembayaran tagihan rutin dan penarikan tunai. Lalu saya melihatnya. Serangkaian transfer dalam jumlah besar ke rekening atas nama yang tidak saya kenal. Fania Anindita. Setiap bulan. Tanpa gagal. Jumlahnya fantastis. Cukup untuk membiayai gaya hidup mewah. Selain itu, ada juga pembayaran kartu kredit tambahan yang tidak pernah saya pegang. Saya mengklik untuk melihat detailnya. Nama-nama butik mewah, restoran fine dining, salon kelas atas, bahkan agen perjalanan untuk pembelian tiket pesawat. Dan di sana, di antara daftar pengeluaran yang memuakan itu, ada satu yang paling menonjol. Pembayaran berulang. Setiap bulan kepada Green Residence Apartment Management. Itu pasti apartemen yang saya lihat di tagihan email tadi. Tangan saya gemetar hebat hingga ponsel itu hampir jatuh. Semua kepingan puzzle yang membingungkan itu kini menyatu, membentuk sebuah gambar pengkhianatan yang mengerikan dan sempurna. Apartemen itu. Wanita bernama Fania itu. Semua kebohongan tentang lembur dan rapat. Semua uang yang seharusnya untuk pengobatan Tiara. Dinding kebohongan yang dibangun Adrian selama ini akhirnya runtuh. Dan di baliknya, saya melihat kebenaran yang busuk. Dia tidak hanya mengabaikan saya dan anaknya yang sekarat. Dia telah merampok masa depan anaknya untuk membiayai kehidupan lain, dengan wanita lain. Malam itu, di samping tempat tidur putri saya, sesuatu di dalam diri saya mati. Tetapi sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih keras dan lebih dingin, mulai lahir. Pagi datang tanpa permisi. Sinarnya yang pucat menyusup melalui celah tirai di kamar perawatan Tiara. Semalaman saya tidak tidur. Ditemani oleh Gita dan riwayat transaksi bank di layar ponsel yang terasa seperti naskah sebuah tragedi. Setiap angka adalah tusukan. Setiap nama toko adalah pengingat akan kebohongan. Gita sudah pulang beberapa jam yang lalu. Berjanji akan kembali setelah mengurus beberapa hal. Ia meninggalkan saya dengan secangkir kopi yang sudah dingin dan sebuah perintah yang tegas. Kamu harus melihatnya sendiri, Syaf. Jangan biarkan ada sedikit pun keraguan di hatimu. Saya menatap Tiara yang tertidur lelap. Efek dari obat penenang. Wajahnya damai, seolah tidak ada monster yang sedang berperang di dalam tubuhnya. Melihatnya, sebuah kekuatan aneh merasuki saya. Ini bukan lagi tentang pernikahan saya yang hancur. Bukan tentang hati saya yang patah. Ini tentang dia. Tentang keadilan untuknya. Tentang setiap sen yang seharusnya menjadi miliknya, yang dirampok untuk kesenangan orang lain. Keputusan itu terasa mantap, dingin, dan logis. Saya harus pergi ke apartemen itu. Saya memanggil seorang perawat, memintanya untuk mengawasi Tiara secara khusus selama saya pergi. Saya berjanji tidak akan lama. Saya berganti pakaian dengan baju bersih yang dibawakan Gita, sebuah kemeja sederhana dan celana panjang. Penampilan saya kontras dengan kekacauan di dalam jiwa saya. Saya terlihat seperti seorang ibu biasa yang hendak pergi ke pasar, bukan seorang istri yang akan menyaksikan kehancuran rumah tangganya secara langsung. Perjalanan dengan taksi menuju alamat yang tertera di tagihan terasa surreal.
Jalanan ibu kota yang mulai ramai di pagi hari tampak seperti adegan film yang bergerak lambat. Saya melihat orang-orang di pinggir jalan, tertawa, berbicara di telepon, menjalani hidup mereka yang normal, dan saya merasa terasing. Dunia saya telah berhenti berputar sejak kemarin malam, terperangkap dalam sebuah momen pengkhianatan yang beku. Dalam benak saya, kenangan-kenangan manis bersama Adrian muncul silih berganti tanpa diundang. Hari pernikahan kami, saat dia berbisik di telinga saya bahwa saya adalah satu-satunya dunianya. Hari kelahiran Tiara, saat kami menangis haru bersama melihat malaikat kecil kami untuk pertama kalinya. Saat-saat ketika kami berjuang bersama di awal pernikahan, makan mie instan di akhir bulan sambil tertawa dan berjanji bahwa suatu hari nanti kami akan sukses. Ironis. Sekarang dia sukses, dan dia meninggalkan saya dan janji-janji itu jauh di belakang. Setiap kenangan indah itu kini terasa seperti kebohongan, membuat perut saya mual. Taksi berhenti di depan sebuah gedung pencakar langit yang megah. Green Residence Apartment. Tulisan itu terukir dengan huruf-huruf emas yang berkilauan. Lobinya lebih mewah dari lobi hotel bintang 5. Lantai marmer mengilap, sofa-sofa kulit yang empuk, dan seorang resepsionis yang menyapa setiap orang dengan senyum profesional. Aroma parfum mahal yang lembut menguar di udara. Ini adalah dunia yang dibangun Adrian dengan uang yang seharusnya digunakan untuk membeli obat-obatan Tiara. Rasa minder dan marah bergejolak di dalam diri saya. Saya mengenakan kacamata hitam, menarik napas dalam-dalam, dan berjalan masuk. Saya memilih sebuah meja di sudut kafe kecil yang ada di lobi, memesan segelas teh yang saya tahu tidak akan saya sentuh. Dari sini, saya punya pemandangan yang jelas ke arah lift. Setiap kali pintu lift terbuka, jantung saya berdebar kencang. Beberapa kali saya dibuat kecewa. Seorang ekspatriat dengan anjingnya, seorang wanita karir dengan tas mahalnya, sepasang anak muda yang masih mesra. Waktu berjalan begitu lambat. Setiap menit terasa seperti 1 jam. Sebagian kecil dari diri saya yang naif masih berharap semua ini salah. Mungkin apartemen ini disewa untuk urusan bisnis. Mungkin wanita bernama Vania itu adalah rekan kerjanya. Mungkin ada penjelasan logis untuk semua ini. Lalu, pintu lift berdenting dan terbuka lagi. Dan harapan bodoh itu mati seketika. Adrian melangkah keluar. Tapi ini bukan Adrian yang saya kenal. Dia tidak mengenakan kemeja kusut dan wajah lelah karena bekerja. Dia mengenakan kaos polo bermerek yang pas di badan, celana chino yang mahal, dan sepatu kets putih bersih. Rambutnya tertata rapi, dan dia terlihat bahagia. Benar-benar bahagia. Senyumnya lebar, matanya berbinar. Dia terlihat lebih muda, lebih hidup, lebih bebas. Di sampingnya, melingkarkan lengan di lengannya, adalah seorang wanita. Vania. Saya tahu itu pasti dia. Tingginya hampir sama dengan saya. Tapi di sanalah semua persamaan berakhir. Dia adalah gambaran kesempurnaan yang dipoles. Rambutnya panjang bergelombang, riasannya tanpa celah, dan gaun musim panas yang dikenakannya memeluk tubuhnya dengan sempurna. Dia tertawa. Suara tawanya renyah dan penuh percaya diri. Mereka tampak seperti pasangan dari sampul majalah. Serasi, sempurna, dan menjijikan. Saya menahan napas. Tubuh saya kaku. Mereka berjalan melewati kafe tempat saya duduk. Begitu dekat hingga saya bisa mencium aroma parfumnya. Campuran wangi bunga dan kemewahan. Mereka tidak melihat saya. Dunia mereka terlalu sempurna untuk menyadari keberadaan bayangan menyedihkan seperti saya di sudut ruangan. Tepat sebelum mereka mencapai pintu keluar utama, Adrian berhenti. Dia menarik Vania mendekat, menangkup wajahnya dengan kedua tangan, dan menciumnya. Bukan ciuman singkat. Itu adalah ciuman yang dalam, penuh gairah, dan mesra. Ciuman yang tidak pernah saya terima selama bertahun-tahun. Ciuman yang dia berikan di tempat umum tanpa rasa malu, seolah ingin menunjukkan pada dunia bahwa wanita ini adalah miliknya. Pemandangan itu menghancurkan sisa-sisa hati saya menjadi debu. Visualisasi dari pengkhianatan itu 1000 kali lebih menyakitkan daripada sekadar angka-angka di laporan bank. Ini nyata. Kehidupan gandanya, kebahagiaannya, cintanya untuk wanita lain.
Semua nyata. Dan semua itu dibangun di atas penderitaan saya dan anak saya. Saya tidak tahu berapa lama saya duduk terpaku setelah mereka pergi. Yang saya tahu, ketika saya akhirnya bisa bergerak, tangan saya gemetar hebat. Saya meninggalkan beberapa lembar uang di atas meja dan berjalan keluar dari gedung itu dengan langkah tergesa-gesa. Udara pagi yang lembab terasa menyesakan. Saya bersandar pada dinding, mencoba mengatur napas, menahan keinginan untuk muntah. Saya mengeluarkan ponsel, mencari kontak Gita. Git. Suara saya bergetar saat dia mengangkat telepon. Aku sudah melihatnya. Semuanya benar. Tidak ada keterkejutan dalam suara Gita. Hanya nada yang datar dan dingin. Bagus. Sekarang kamu tahu pasti. Jangan lakukan apa-apa. Kembali ke rumah sakit sekarang. Temani Tiara. Kita akan menyusun rencana. Kita akan kumpulkan semua bukti yang kita bisa. Kita akan buat dia membayar semuanya. Panggilan itu berakhir. Saya memasukkan ponsel kembali ke dalam tas. Air mata tidak lagi jatuh. Rasa sakit yang luar biasa itu telah bermetamorfosis menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang tajam, dingin, dan fokus. Saat saya naik taksi kembali ke rumah sakit, saya tidak lagi melihat kenangan-kenangan manis di benak saya. Yang saya lihat hanyalah wajah Adrian yang tersenyum bahagia, dan ciumannya dengan wanita itu. Gambaran itu terpatri di otak saya, bukan lagi sebagai sumber sakit, tapi sebagai bahan bakar. Saya bukan lagi Syafira, istri yang tersakiti. Saya adalah seorang ibu yang putrinya telah dirampok. Dan saya akan mengambil kembali semua yang menjadi hak kami, sampai ke akar-akarnya. Perang baru saja dimulai. Kembali ke rumah sakit terasa seperti kembali ke satu-satunya realitas yang berarti. Bau antiseptik yang tadinya terasa menyesakan kini justru menenangkan. Sebuah pengingat akan perjuangan nyata yang sedang terjadi. Dunia luar dengan segala kemewahan palsu dan pengkhianatan terasa jauh. Di sini, di kamar steril ini, hanya ada saya dan Tiara. Kondisinya belum membaik, tapi juga tidak memburuk. Para dokter mengatakan itu adalah tanda yang bisa dibilang positif. Kemoterapi dosis tinggi sudah dimulai. Cairan kimia yang keras itu menetes perlahan melalui selang infus, masuk ke dalam tubuh mungilnya untuk membunuh sel-sel jahat, sekaligus sel-sel baik. Efek sampingnya datang dengan cepat dan kejam. Tiara mual, lemas, dan tidak nafsu makan. Saya menyuapinya bubur sesendok demi sesendok, membujuknya seperti anak kecil, meskipun dia sudah berusia 7 tahun. Saya membacakan cerita-cerita kesukaannya dengan suara ceria yang dipaksakan, menyanyikan lagu pengantar tidur saat dia tidak bisa terlelap karena nyeri. Saya menyingkirkan semua emosi pribadi saya, menguburnya dalam-dalam. Di depan Tiara, saya adalah ibunya, benteng kekuatannya. Saya tidak boleh rapuh. Namun, ketika Tiara tertidur, Syafira sang detektif mengambil alih. Dengan bantuan Gita melalui telepon, saya memulai misi saya. Ponsel saya menjadi senjata. Saya begadang semalaman, bukan lagi karena cemas, tapi karena fokus. Saya menelusuri riwayat rekening bank kami selama 3 tahun terakhir. Saya mengunduh setiap laporan bulanan, setiap tagihan kartu kredit. Saya membuat folder khusus di laptop yang saya minta Gita bawakan, dengan nama samaran, Proyek Taman Bunga, kalau-kalau Adrian tiba-tiba muncul. Setiap baris transaksi adalah sebuah penemuan yang menyakitkan. Saya melihat pola yang jelas. 3 tahun lalu, pengeluarannya masih normal. 2 tahun lalu, setelah Tiara didiagnosis, mulai muncul transaksi-transaksi ganjil dalam jumlah kecil. Makan malam di restoran yang lebih mahal, pembelian barang-barang yang tidak pernah sampai ke rumah. Setahun terakhir, sejak Tiara dinyatakan remisi, pengeluarannya menjadi liar. Saat itulah transfer rutin ke rekening Fania Anindita dimulai. Saat itulah sewa apartemen itu muncul. Amarah saya memuncak ketika saya menemukan sesuatu yang lebih buruk. Adrian ternyata tidak hanya menggunakan uang dari rekening bersama. Saya teringat memiliki rekening bisnis lama dari zaman saya masih aktif sebagai desainer grafis. Rekening itu sudah lama tidak saya sentuh, tapi masih ada sisa uang yang cukup banyak di dalamnya.
Dengan perasaan was-was, saya mencoba mengaksesnya. Dan benar saja, isinya hampir kosong. Saya melihat riwayatnya. Adrian telah memalsukan tanda tangan saya pada formulir penarikan dana beberapa bulan yang lalu, mengurasnya secara bertahap hingga habis. Dia telah mencuri dari saya. Dari masa lalu saya. Dari kerja keras saya. Bajingan. Desis saya pelan di keheningan malam rumah sakit. Kata itu terasa tidak cukup untuk menggambarkan betapa rendahnya dia. Saya mengambil tangkapan layar dari semuanya. Setiap bukti transfer, setiap tagihan, setiap penarikan dana yang mencurigakan. Saya mengaturnya secara kronologis, membuat catatan detail di setiap file. Saya bekerja seperti seorang auditor forensik, didorong oleh amarah yang membara. Suatu sore, saat saya sedang menyeka tubuh Tiara dengan air hangat, sebuah pesan masuk dari Gita. Tidak ada kata-kata, hanya sebuah tautan. Dengan penasaran, saya membukanya. Tautan itu membawa saya ke sebuah profil Instagram dengan nama pengguna, Fania_Anindita. Profilnya tidak dikunci. Dan di sana, dunia saya hancur untuk kedua kalinya. Foto profilnya adalah wajah cantik yang saya lihat di lobi apartemen. Dan feed-nya adalah sebuah etalase kemewahan yang dibeli dengan penderitaan anak saya. Tas-tas bermerek, sepatu-sepatu mahal, liburan ke pulau-pulau eksotis. Setiap foto adalah tamparan bagi saya. Lalu saya melihat postingan terbarunya. Beberapa jam yang lalu, sebuah foto selfie dirinya dan Adrian di dalam sebuah balon udara. Di belakang mereka, puluhan balon udara lain menghiasi langit fajar yang jingga. Cappadocia, Turki. Adrian merangkulnya dari belakang, mencium pipinya, sementara Fania tersenyum kemenangan ke arah kamera. Keterangannya tertulis, kejutan terbaik dari lelakiku. Akhirnya bisa melihat negeri dongeng ini. Love you to the moon and back. Saya terus menggulir. Ada video mereka sedang tertawa di sebuah restoran mewah dengan pemandangan Selat Bosporus. Ada foto Fania memamerkan tas belanjaan dari Grand Bazaar. Mereka sedang berlibur. Berlibur mewah di saat putri kandungnya terbaring di sini, berjuang antara hidup dan mati. Rasa mual yang hebat menyerang saya. Saya meletakkan ponsel, berlari ke kamar mandi kecil di sudut ruangan, dan memuntahkan isi perut saya yang sebenarnya sudah kosong. Saya mencengkeram wastafel yang dingin, tubuh saya gemetar tak terkendali. Isak tangis yang saya tahan berhari-hari akhirnya keluar. Sebuah raungan tanpa suara yang menyakitkan. Ini bukan lagi pengkhianatan. Ini adalah sebuah kekejaman yang tak terbayangkan. Bagaimana bisa seorang ayah melakukan ini? Bagaimana bisa dia tertawa dan bersenang-senang saat mengetahui anaknya mungkin tidak akan melihat hari esok? Apa dia tidak punya hati? Setelah tangis saya reda, yang tersisa hanyalah kehampaan yang dingin. Saya kembali ke samping tempat tidur Tiara, mengambil ponsel saya. Dengan tangan yang kini mantap, saya membuka kamera. Saya mengambil foto Tiara yang paling menyedihkan. Wajahnya pucat, matanya terpejam dengan lingkaran hitam di bawahnya, selang nasogastrik menempel di pipinya, dan rambutnya yang baru mulai tumbuh tipis tampak lepek karena keringat. Saya membuka percakapan dengan Adrian. Saya melampirkan foto itu. Lalu, jari-jari saya mengetik dengan cepat. Didikte oleh amarah murni. Anakmu sekarat, dan kau di sana. Saya menekan tombol kirim. Saya melihat status pesan itu berubah. Tekem. Lalu, beberapa menit kemudian, 2 centang biru muncul. Dibaca. Dia sudah melihatnya. Dia sudah melihat foto anaknya. Dia sudah membaca pesan saya. Saya menunggu. 1 menit. 5 menit. 10 menit. 1 jam. Tidak ada balasan. Tidak ada panggilan. Tidak ada apa-apa. Hanya keheningan. Keheningan yang memekakan telinga dari seberang dunia. Keheningan itu adalah jawaban yang paling jelas dari semuanya. Dia tidak peduli. Dia benar-benar tidak peduli. Dengan gerakan lambat dan pasti, saya membuka profil kontaknya. Saya menatap fotonya. Foto pernikahan kami yang masih terpajang di sana. Sebuah artefak dari kehidupan lain. Saya menekannya,
Memilih opsi, hapus foto. Lalu, saya menghapus namanya dari daftar kontak saya, menggantinya dengan satu kata, monster. Cinta, harapan, kenangan. Semuanya telah lenyap malam itu, terbakar habis oleh keheningannya yang kejam. Yang tersisa hanyalah abu. Dan dari abu itu, sebuah tekad yang sekeras baja mulai terbentuk. Dia akan membayar semua ini. Saya bersumpah atas nama nyawa putri saya. Dia akan membayar setiap air mata kami dengan penderitaannya. Beberapa hari berikutnya, waktu kehilangan maknanya. Siang dan malam melebur menjadi satu siklus tak berujung dari bunyi mesin, bau obat, dan suara langkah perawat di koridor. Saya hidup dalam gelembung kedap suara yang hanya berisi saya, Tiara, dan harapan yang menipis setiap detiknya. Kondisi Tiara menurun dengan cepat. Kemoterapi yang diharapkan menjadi senjata pamungkas ternyata tidak mampu membendung keganasan penyakitnya. Sel-sel kanker itu seperti pasukan pemberontak yang kebal, terus merajalela dan merebut setiap jengkal wilayah di tubuh mungilnya. Putri saya yang dulu lincah kini hanya bisa terbaring, matanya seringkali terpejam, dan napasnya terdengar berat seolah setiap tarikannya adalah sebuah perjuangan. Saya merawatnya seperti robot, menyeka tubuhnya, mengganti pakaiannya, membisikkan cerita di telinganya. Saya melakukannya dengan efisien, tanpa air mata. Emosi adalah kemewahan yang tidak saya miliki. Semua energi saya tercurah untuk satu tujuan, membuat sisa waktu Tiara senyaman mungkin. Gita menjadi penyambung lidah saya dengan dunia luar. Dia yang membawakan makanan yang tidak saya sentuh, pakaian bersih yang saya kenakan tanpa berpikir, dan berita-berita tentang dunia yang terasa begitu jauh. Di sela-sela waktu, saat Tiara tertidur, saya melanjutkan pekerjaan saya. Mengumpulkan bukti. Rasanya seperti sebuah pekerjaan sampingan yang aneh. Di satu sisi, saya adalah ibu yang berduka. Di sisi lain, saya adalah seorang jaksa penuntut yang sedang membangun kasusnya. Dua kepribadian itu hidup berdampingan di dalam diri saya, dipisahkan oleh dinding kesedihan yang tebal. Suatu sore, Dr. Damar, kepala tim onkologi yang merawat Tiara, meminta saya ke ruangannya. Dia adalah seorang pria parubaya yang tenang dengan mata yang memancarkan kelelahan dan empati. Saya sudah tahu apa yang akan dikatakannya. Saya bisa melihatnya dari cara dia menatap saya, dari helaan napasnya yang berat sebelum dia mulai berbicara. Ibu Syafira, mulainya dengan lembut. Kami sudah mencoba semua protokol yang ada. Kami sudah memberikan obat-obatan terbaik. Tapi respons tubuh Tiara tidak seperti yang kita harapkan. Kankernya sudah menyebar terlalu jauh dan terlalu cepat. Saya mendengarkan dalam diam. Tangan saya terkepal di pangkuan. Pada titik ini, lanjutnya, memilih kata-katanya dengan hati-hati. Intervensi medis lebih lanjut hanya akan menambah penderitaannya tanpa memberikan harapan kesembuhan. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah memastikan dia tidak merasa sakit dan merasa nyaman. Membuatnya nyaman. Sebuah eufemisme medis untuk menunggui kematian. Saya mengangguk pelan. Air mata tidak datang. Saya sudah terlalu kering untuk menangis. Saya sarankan, tambah Dr. Damar, suaranya penuh ulas asih. Ibu memanggil keluarga dekat, agar mereka punya kesempatan untuk mengucapkan selamat tinggal. Keluarga. Kata itu terasa asing. Keluarga saya hanyalah Tiara. Orang tua saya sudah lama tiada. Kerabat lain tinggal jauh di luar kota. Satu-satunya orang yang seharusnya menjadi keluarga terdekatnya adalah ayahnya. Pria yang sedang menikmati matahari di belahan dunia lain. Kembali di kamar perawatan, saya menatap wajah Tiara. Dia tampak begitu kecil di atas ranjang rumah sakit yang besar. Sebuah kewajiban yang aneh, sisa-sisa dari peran saya sebagai seorang istri, mendorong saya untuk memberitahunya. Bukan karena saya ingin dia datang. Bukan karena saya pikir dia pantas mendapatkannya. Tapi karena saya ingin catatan hidup ini lengkap. Saya ingin suatu hari nanti, ketika dia mencoba membela diri, saya bisa berkata, aku sudah memberimu kesempatan. Saya membuka ponsel, mencari kontak, monster. Saya mengetik pesan terakhir saya kepadanya. Tidak ada permohonan, tidak ada kemarahan.
Hanya fakta yang dingin dan telanjang. Dokter bilang waktunya tidak lama lagi. Kalau kamu ingin melihatnya untuk terakhir kali, pulanglah sekarang. Sen. Seperti sebelumnya, dua centang biru muncul hampir seketika. Dia membacanya. Di sebuah kafe di Istanbul, atau mungkin di lobi hotelnya yang mewah, dia membaca bahwa putrinya akan segera meninggal. Dan seperti sebelumnya, tidak ada balasan. Kehampaan dari seberang dunia itu adalah vonis terakhirnya bagi saya. Dia telah membuat pilihannya. Dia memilih kehidupan barunya, dan membuang kami begitu saja. Baiklah, setidaknya sekarang semuanya jelas. Jam-jam berikutnya adalah momen paling berharga sekaligus paling menyakitkan dalam hidup saya. Saya meminta perawat untuk mengurangi jumlah monitor yang tidak perlu. Saya ingin mendengar suara napasnya, bukan bunyi mesin. Saya memutar lagu-lagu anak-anak kesukaannya dengan volume rendah. Saya membasahi bibirnya yang kering dengan kapas basah. Tiara sayang, bisik saya di telinganya. Ibu di sini. Ibu tidak akan kemana-mana. Saya menceritakan semua rencana kita. Rencana bohong yang indah. Saya bercerita tentang liburan kita ke pantai. Membangun istana pasir yang besar sekali. Saya bercerita tentang anjing Golden Retriever yang akan kita adopsi dan kita beri nama Chico. Saya bercerita tentang gaun ulang tahunnya yang ke-8, berwarna biru langit dengan taburan bintang perak. Saya terus berbicara, mengisi keheningan dengan mimpi-mimpi yang tidak akan pernah terwujud. Menjelang malam, napasnya menjadi semakin dangkal. Perawat datang dan memeriksa tanda-tanda vitalnya. Memberiku tatapan penuh simpati yang tidak saya butuhkan. Saya tahu waktunya akan segera tiba. Saya bisa merasakannya. Dan di saat-saat terakhir itu, sebuah amarah yang irasional dan putus asa membakar saya. Saya tidak bisa membiarkannya pergi begitu saja. Saya tidak bisa membiarkan Adrian lolos tanpa mendengar ini. Dia tidak pantas mendapatkan kedamaian. Dia harus menjadi saksi. Bahkan jika hanya melalui suara. Dengan jari gemetar, saya menekan tombol panggil pada kontak, monster. 1 detik. 2 detik. Panggilan itu tersambung. Tapi suara di seberang sana bukanlah suara Adrian. Itu suara seorang wanita. Sedikit serak dan terdengar kesal. Ada suara musik dan gelak tawa di latar belakang. Halo. Bentaknya. Itu suara Vania. Saya membeku. Bisa saya bicara dengan Adrian? Tanya saya. Suara saya nyaris tak terdengar. Wanita itu tertawa. Tawa yang sinis dan merendahkan. Siapa ini yang berani-beraninya ganggu? Adrian lagi sibuk. Ini penting. Ini tentang anaknya. Desak saya. Rasa putus asa membuat suara saya bergetar. Oh, ya ampun. Suaranya penuh dengan kekesalan yang dibuat-buat. Dengar ya. Kami ini lagi liburan. Jangan ganggu kami dengan drama kamu. Urus saja sendiri anakmu itu. Dan kemudian dia mengucapkan kalimat yang akan selamanya terukir di otak saya dengan bara api. Jangan ganggu kami. Lagi liburan. Di saat yang sama, monitor di sebelah saya mulai mengeluarkan bunyi peringatan yang nyaring dan panik. Napas Tiara berhenti. Saya tidak lagi mendengar suara Vania. Saya tidak lagi peduli padanya. Saya menempelkan ponsel ke telinga saya. Mata saya terpaku pada garis hijau di monitor yang mulai melurus. Dengan suara yang anehnya tenang, suara yang datang dari tempat yang jauh di luar jangkauan rasa sakit, saya mengucapkan kata-kata terakhir saya kepada mereka. Sampaikan pada Adrian. Kata saya pelan dan jelas. Anaknya sudah tiada. Saya memutus panggilan. Dan tepat pada saat itu, bunyi peringatan yang panik berubah menjadi satu nada panjang yang memekakan telinga. Beep! Garis hijau itu kini lurus sempurna. Tiara telah pergi. Dunia saya berhenti. Ponsel terlepas dari genggaman saya yang lemas. Jatuh ke lantai tanpa suara. Yang ada hanyalah bunyi monoton dari mesin kematian itu dan keheningan di dalam hati saya yang kini telah menjadi sebuah lubang hitam yang luas. Setelah bunyi panjang itu, keheningan yang datang terasa lebih mengerikan. Para perawat dan dokter damar masuk ke ruangan dengan sigap, melakukan prosedur yang sudah menjadi rutinitas bagi mereka. Mereka mematikan mesin,
mencatat waktu kematian, dan mengucapkan kata-kata belasungkawa yang terdengar seperti gumaman dari dunia lain. Saya hanya duduk di sana, mematung. Saya menatap wajah Tiara yang kini terlihat sangat damai, seolah semua rasa sakit telah terangkat dari tubuhnya. Tidak ada air mata, tidak ada teriakan, hanya kekosongan. Rasanya seolah jiwa saya telah tercerabut dari tubuh, melayang di sudut langit-langit, mengamati seorang wanita berwajah pucat yang tampak seperti saya, duduk di samping jasad putrinya. Gita datang tak lama kemudian. Saya tidak tahu siapa yang meneleponnya. Mungkin pihak rumah sakit. Dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya duduk di sebelah saya, merangkul bahu saya, dan membiarkan saya tenggelam dalam kehampaan itu. Dialah yang berbicara dengan perawat. Dialah yang mengurus semua dokumen yang diperlukan. Dialah yang mengatur pemindahan jenazah Tiara. Dia adalah jangkar saya di tengah badai yang telah menelan segalanya. Pemakaman berlangsung keesokan harinya. Sebuah upacara yang singkat, sederhana, dan pedih. Hanya ada segelintir orang. Gita dan suaminya, beberapa kerabat jauh saya yang berhasil datang, dan beberapa ibu dari teman sekolah Tiara yang datang dengan mata sembab. Liang lahat yang kecil itu tampak begitu kejam di bawah langit yang mendung. Selama prosesi, saya berdiri tegak. Saya tidak menangis saat tubuh mungil yang dibalut kain kafan itu diturunkan ke dalam tanah. Saya tidak menangis saat gundukan tanah merah itu perlahan menutup rumah abadinya. Saya memperhatikan setiap detail dengan ketajaman yang aneh. Warna bunga-bunga yang ditaburkan, ekspresi wajah para pelayat, suara skop yang beradu dengan kerikil. Adrian tidak ada di sana. Tentu saja. Tidak ada telepon, tidak ada pesan, tidak ada karangan bunga. Seolah-olah dia dan Tiara tidak pernah saling mengenal. Ketidakhadirannya adalah sebuah lubang hitam di tengah kerumunan kecil itu. Sebuah penghinaan terakhir bagi kenangan putrinya. Dan di saat itu, saya tahu, apapun yang tersisa dari belas kasihan saya untuknya telah ikut terkubur bersama jasad Tiara. Setelah semua orang pulang, saya kembali ke rumah. Rumah yang kini terasa seperti museum yang berdebu. Mainan Tiara masih berserakan di ruang keluarga. Gambar-gambar buatannya masih menempel di pintu kulkas. Piyama bergambar unicorn kesukaannya masih terlipat rapi di atas tempat tidurnya. Setiap sudut rumah ini meneriakkan namanya, dan keheningan yang ditinggalkannya terasa memekakan telinga. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak Tiara meninggal, saya tidak lagi merasa kosong. Kehampaan itu mulai terisi. Bukan dengan kesedihan yang luruh, melainkan dengan amarah. Amarah yang murni, dingin, dan berkilauan seperti es. Amarah itu adalah satu-satunya hal yang membuat saya merasa hidup. Kesedihan membuatmu lemah. Amarah, sebaliknya, memberiku kekuatan, memberiku tujuan. Saya mengambil ponsel, menelepon Gita. Aku siap, kata saya saat dia menjawab. Tidak perlu penjelasan lebih lanjut. Aku sudah menunggumu bilang begitu, jawab Gita. Suaranya terdengar mantap. Aku sudah punya nama. Pengacara terbaik untuk kasus seperti ini. Namanya Pak Fauzan. Dia ganas, teliti, dan tidak suka kalah. Keesokan harinya, saya bertemu dengan Pak Fauzan di kantornya. Ruangannya rapi, modern, dan terasa dingin, sama seperti pemiliknya. Pak Fauzan adalah pria berusia akhir 40-an dengan tatapan tajam yang seolah bisa menembus dinding. Dia tidak membuang waktu dengan basa-basi atau ucapan belasungkawa yang palsu. Ibu Gita sudah menceritakan garis besarnya. Katanya langsung, "Sekarang, saya mau dengar dari Anda. Semuanya. Dari awal sampai akhir. Jangan ada yang terlewat." Dan saya pun bercerita. Saya tidak menangis. Suara saya datar dan terkendali. Saya membeberkan semua fakta, kronologis, seperti sedang membacakan laporan. Saya menceritakan tentang dinginnya sikap Adrian, tentang panggilan yang ditolak, tentang liburannya ke Turki, tentang kekejaman Fania di telepon. Kemudian, saya membuka laptop saya dan menunjukkan folder proyek Taman Bunga. Saya menunjukkan semua bukti yang telah saya kumpulkan. Laporan bank, tagihan kartu kredit, bukti transfer ke rekening Fania,
bukti pembayaran sewa apartemen, bukti pengurasan rekening bisnis saya, lengkap dengan contoh tanda tangan saya yang dipalsukan. Saya bahkan menunjukkan tangkapan layar dari profil Instagram Fania dan pesan terakhir saya kepada Adrian yang hanya dibaca. Pak Fauzan mendengarkan dan melihat semuanya dalam diam. Matanya yang tajam memindai setiap dokumen. Semakin banyak bukti yang saya tunjukkan, semakin terlihat kilat tertarik di matanya. Ini bukan lagi sekadar kasus perceraian biasa. Ini adalah kasus pidana yang solid. Setelah saya selesai, dia bersandar di kursinya. Luar biasa, katanya, dan itu bukan pujian untuk saya, melainkan untuk kekayaan bukti yang saya miliki. Ini bukan hanya soal perceraian, Bu Syafira. Ini adalah penggelapan dana, penipuan, dan pemalsuan dokumen. Kita bisa menjerat suami Anda dari berbagai sisi. Dia kemudian memaparkan rencana serangan yang begitu jelas dan brutal, membuat saya merasa sedikit lega karena dia berada di pihak saya. Pertama, katanya, kita buat laporan polisi atas tindak pidana penggelapan dan penipuan. Kita akan serahkan semua bukti keuangan ini. Ini akan menjadi pukulan pertama yang tidak akan dia duga. Begitu laporan masuk dan dia ditetapkan sebagai tersangka, dia tidak akan bisa lari. Kedua, bersamaan dengan itu, kita ajukan gugatan cerai. Kita tuntut hak asuh penuh atas aset bersama, termasuk rumah yang ibu tinggali. Kita juga akan menuntut ganti rugi material untuk semua uang yang telah dia curi, dan ganti rugi imaterial untuk penderitaan batin yang ibu alami. Jumlahnya akan kita buat sebesar mungkin. Ketiga, dan ini yang paling penting untuk segera dilakukan, lanjutnya sambil mencondongkan tubuh ke depan, kita akan mengajukan permohonan sita aset ke pengadilan. Kita minta pengadilan untuk membekukan semua rekening bank atas namanya, menahan gajinya, dan menyita aset apapun yang dia miliki. Ini akan melumpuhkannya secara finansial. Dia dan selingkuhannya tidak akan bisa menggunakan uang ibu lagi untuk bersenang-senang. Mendengar rencana itu, saya merasakan secercah kepuasan yang dingin. Ini bukan lagi tentang balas dendam emosional. Ini adalah tentang keadilan yang terstruktur. Ini adalah tentang mengambil kembali apa yang menjadi hak anak saya. Saya setuju. Kata saya tanpa ragu. Lakukan semuanya. Pak Fauzan tersenyum tipis. Senyum seekor hiu yang mencium bau darah. Dia menyodorkan beberapa lembar dokumen ke arah saya. Surat kuasa. Saya mengambil pulpen yang tergeletak di meja. Ujungnya terasa dingin di jari saya. Dengan gerakan yang mantap dan tanpa keraguan sedikit pun, saya membubuhkan tanda tangan saya di atas materai. Setiap goresan pulpen adalah sebuah pernyataan perang. Saat saya berjalan keluar dari gedung kantor hukum itu, matahari sore terasa hangat di kulit saya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, saya merasa memiliki kendali. Saya bukan lagi korban yang pasrah. Saya adalah kekuatan yang akan datang. Bidadari yang terluka itu telah mati, terkubur bersama putrinya. Yang bangkit dari kuburnya adalah seorang malaikat pembalas dendam. Saya memeriksa ponsel. Masih tidak ada pesan. Tidak ada panggilan dari Turki. Sempurna. Biarkan dia menikmati sisa liburannya dalam kebodohan. Dia tidak tahu bahwa saat dia kembali, yang akan menyambutnya bukanlah istri yang berduka, melainkan badai yang siap menghancurkan seluruh dunianya. Seminggu setelah pertemuan dengan Pak Fauzan, saya hidup dalam penantian yang aneh. Mesin hukum telah mulai berputar, tetapi di permukaan, semuanya tampak tenang. Laporan polisi sudah resmi dibuat, gugatan cerai telah didaftarkan di pengadilan agama, dan permohonan pembekuan aset sedang diproses. Setiap hari, saya bertukar pesan singkat dengan Pak Fauzan, menerima pembaruan yang ringkas dan efisien. Di luar itu, saya mengisi hari-hari saya dengan sebuah ritual yang menyakitkan namun perlu. Saya membongkar dunia Tiara. Satu persatu, saya memasukkan mainannya ke dalam kardus. Rumah boneka, set teh mini, dan tumpukan buku-buku dongeng. Saya melipat pakaiannya, gaun-gaun mungil dan piyama-piyama lembut. Aroma khasnya masih samar-samar tertinggal di kain. Saya tidak menangis. Setiap benda yang saya sentuh bukan lagi sumber kesedihan,
melainkan barang bukti dalam persidangan di benak saya sendiri. Gaun ini seharusnya bisa dibeli jika uangnya tidak dipakai untuk makan malam mewah. Mainan ini seharusnya bisa diperbaiki jika uangnya tidak dipakai untuk membayar sewa apartemen. Setiap lipatan pakaian, setiap lembar halaman buku, adalah pengingat akan hutang yang harus ditagih. Saya mengubah kamarnya menjadi gudang kenangan yang rapi. Setelah selesai, saya menutup pintunya. Itu adalah sebuah bab yang telah berakhir. Kini, saya harus fokus pada babak selanjutnya. Penutup dari kisah saya dengan Adrian. Sinyal itu datang pada suatu Selasa sore. Sebuah pesan dari Gita. Seperti biasa, tidak ada kata-kata. Hanya tangkapan layar dari sebuah unggahan Instagram story. Itu akun Fania. Sebuah foto gelas sampahnya dengan latar belakang jendela apartemen yang familiar. Di bawahnya tertulis, "Home Sweet Home." Mereka sudah kembali. Jantung saya tidak berdebar kencang karena gugup. Sebaliknya, sebuah ketenangan yang dingin menyelimuti saya. Ini saatnya. Saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan. Saya telah memutar ulang adegan ini di kepala saya berkali-kali. Saya memilih pakaian saya dengan saksama. Bukan gaun duka yang suram, bukan pula pakaian yang mencolok. Saya mengenakan blus putih sederhana, celana jeans, dan sepatu datar. Saya ingin terlihat seperti diri saya sendiri, bukan seperti korban yang meminta belas kasihan. Saya mengikat rambut saya ke belakang dengan rapi. Saat saya menatap cermin, yang balas menatap saya adalah seorang wanita dengan mata yang kosong namun penuh dengan tujuan. Perjalanan kedua saya ke Green Residence terasa sangat berbeda. Kali ini, saya tidak lagi merasa minder atau terintimidasi oleh kemewahannya. Sebaliknya, saya merasa marah. Setiap pilar marmer, setiap kilau lampu kristal, terasa seperti sebuah penghinaan yang dibeli dengan uang darah anak saya. Saya berjalan melewati lobi dengan kepala tegak. Tidak lagi bersembunyi di balik kacamata hitam. Saya tidak perlu menyelinap masuk. Beberapa hari sebelumnya, atas saran Pak Fauzan, saya telah menghubungi manajemen gedung. Dengan menunjukkan bukti pembayaran sewa yang ditarik dari rekening bersama kami dan kartu keluarga, saya menyatakan diri sebagai salah satu penyewa resmi. Mereka memberiku akses dan kartu kunci duplikat tanpa banyak bertanya. Kartu itu terasa dingin dan berat di tangan saya. Sebuah kunci menuju jantung pertahanan musuh. Di depan pintu unit apartemen, saya berhenti sejenak. Saya bisa mendengar suara musik yang samar-samar dari dalam. Saya menarik napas dalam-dalam, bukan untuk menenangkan diri, tapi untuk mengumpulkan semua amarah, semua rasa sakit, semua malam tanpa tidur di rumah sakit, dan memusatkannya menjadi satu titik energi. Saya tidak menggunakan kartu kunci. Saya ingin dia membukakan pintu untuk saya. Saya menekan bel. Beberapa saat kemudian, pintu terbuka. Di sanalah dia, Fania. Dia mengenakan jubah mandi sutra berwarna merah marun, rambutnya digulung handuk, dan wajahnya dilapisi masker. Dia tampak terkejut melihat saya. Matanya melebar sesaat. Namun, keterkejutan itu dengan cepat digantikan oleh senyum sinis yang sombong. "Oh, lihat siapa yang datang," katanya. Suaranya mengejek. "Istri yang terbuang. Ngapain kamu di sini?" Nyasar. Saya tidak membalas ejekannya. Saya hanya menatapnya dengan tatapan dingin. Saya datang untuk mengambil kembali apa yang menjadi milik saya. Fania tertawa terbahak-bahak. Tawa yang sama yang saya dengar di telepon beberapa saat sebelum Tiara meninggal. "Milikmu? Tidak ada apapun milikmu di sini. Ini duniaku sekarang. Kamu sebaiknya pulang saja ke duniamu yang menyedihkan itu dan berhenti mengganggu kami." "Dunia yang kamu tinggali ini," kata saya pelan. Setiap kata saya ucapkan dengan penekanan. "Dibangun di atas kuburan anak saya. Apartemen ini, jubah sutra yang kamu pakai, sampahnya yang mungkin sedang kamu minum, semuanya dibayar dengan uang yang seharusnya bisa menyelamatkan nyawanya." "Drama sekali," cibirnya sambil memutar bola matanya. "Itu bukan urusanku. Itu urusan Adrian denganmu. Sekarang, pergi. Aku tidak punya waktu untuk..." Dia tidak sempat menyelesaikan kalimatnya.
Saat itulah saya bergerak. Semua akal sehat, semua rencana yang tertata, lenyap seketika. Yang tersisa hanyalah insting primal seorang ibu yang sarangnya telah dihancurkan. Saya menerjang maju. Tangan saya langsung menyambar rambutnya yang tergulung handuk. Handuk itu terlepas, memperlihatkan rambutnya yang panjang dan basah. Saya mencengkeramnya erat, menjambaknya dengan seluruh kekuatan yang saya miliki. Ah, pekiknya. Rasa sombong di wajahnya langsung berganti dengan rasa kaget dan sakit. Dia mencoba melawan, mencakar lengan saya. Tapi dia tidak sebanding dengan amarah saya. Amarah yang telah terpendam selama berbulan-bulan, yang telah ditempa oleh kesedihan dan pengkhianatan, kini meledak. Saya tidak melihatnya lagi sebagai seorang wanita. Saya melihatnya sebagai monster, parasit yang telah mengisap kehidupan keluarga saya hingga kering. Ini untuk setiap panggilan telepon yang tidak dijawab. Seru saya sambil menariknya keluar dari ambang pintu. Dia tersandung, jatuh berlutut di lorong apartemen yang berkarpet tebal. Ini untuk setiap kebohongan yang dia ucapkan. Saya tidak melepaskan cengkeraman saya, mulai menyeretnya menjauhi pintu. "Lepaskan! Kamu gila!" jeritnya. Suaranya bergema di koridor yang sepi. Beberapa pintu apartemen di seberang sedikit terbuka. Para penghuni yang penasaran mengintip keluar. Bagus, biarkan mereka semua melihat. Biarkan semua orang melihat ratu palsu ini diseret dari singgasananya. Saya terus menyeretnya menuju lift. Tubuhnya yang hanya terbalut jubah sutra terseret di atas karpet. Jubahnya sedikit tersingkap, memperlihatkan pakaian dalamnya. Dia berusaha memegangi kusen pintu, tapi tenaganya tidak ada apa-apanya. "Dan ini," bisik saya dengan suara serak penuh kebencian tepat di telinganya. "Untuk kata-katamu di telepon malam itu. Untuk tawa sinismu saat anakku sedang meregang nyawa." Dengan satu sentakan terakhir yang kuat, saya melemparkannya ke lantai di depan pintu lift. Saya kembali ke dalam apartemen, mengambil tas tangan desainer miliknya yang tergeletak di meja, dan melemparkannya ke tubuhnya. Isinya tumpah berantakan di lantai. Lipstik, ponsel, dan dompet. Saya berdiri di ambang pintu, menatapnya yang terisak dan berusaha menutupi tubuhnya. Saya tidak merasakan kemenangan. Saya tidak merasakan kelegaan. Yang saya rasakan hanyalah kekosongan yang dingin. Pekerjaan ini harus dilakukan, dan saya telah melakukannya. "Dengar baik-baik, parasit," kata saya dengan suara yang tidak lagi meninggi, melainkan rendah dan mematikan. "Jangan pernah kembali ke sini. Jangan pernah menyentuh apapun yang menjadi milik saya atau anak saya lagi. Babakmu sudah selesai." Saya membanting pintu, menguncinya dari dalam. Suara tangisan dan makiannya masih terdengar dari luar, perlahan-lahan menjauh saat petugas keamanan mungkin datang untuk menanganinya. Saya berdiri di tengah apartemen yang mewah dan sunyi itu. Aroma parfum Vania masih menguar di udara. Saya melihat sekeliling. Sofa mahal, televisi layar lebar, botol-botol minuman keras yang berjajar rapi di bar mini. Semua ini adalah istananya. Istana yang baru saja saya runtuhkan dengan tangan saya sendiri. Saya berjalan ke sofa, duduk dengan perlahan. Adrenalin mulai surut, meninggalkan tubuh saya yang gemetar karena kelelahan. Tugas pertama selesai. Sekarang, tinggal menunggu sang raja pulang ke istananya yang telah kosong. Penantian itu terasa lebih lama dari yang saya duga. Saya tidak melakukan apa-apa di dalam apartemen itu. Saya tidak menyentuh barang-barangnya. Saya tidak mencoba mencari-cari sesuatu. Saya hanya duduk diam di sofa, menjadi hantu di dalam kehidupan rahasia suami saya. Setiap detail di ruangan itu terasa seperti garam yang ditaburkan di atas luka. Ada sepasang foto berbingkai perak di atas meja konsol. Satu foto Adrian dan Vania sedang tersenyum di pantai. Yang lainnya adalah foto mereka berdua di Turki. Tidak ada satupun foto Tiara. Seolah-olah putri kami tidak pernah ada dalam dunianya yang ini. Ruangan ini adalah bukti nyata bahwa saya dan Tiara telah dihapus sepenuhnya dari hidupnya. Sekitar 1 jam kemudian, ponsel saya bergetar. Dari Pak Fauzan. "Bu Syafira, di mana posisi Anda?" Tanyanya langsung. "Di apartemen Green Residence."
Saya menunggu Adrian. Terdengar jeda sejenak di seberang sana. Bagus. Ada kabar baik. Permohonan sita aset sudah dikabulkan pengadilan pagi ini. Semua rekeningnya sudah dibekukan. Surat perintah penjemputan juga sudah dikeluarkan oleh pihak kepolisian berdasarkan laporan ibu. Mereka sedang dalam perjalanan ke kantornya. Tapi jika ibu bilang dia akan ke apartemen, lebih baik kita tunggu di sana. Akan lebih efektif. Dia akan ke sini, kata saya. Yakin. Wanitanya pasti sudah meneleponnya sambil menangis. Baik. Saya akan koordinasikan dengan tim penyidik. Mereka akan tiba di sana sebentar lagi. Jangan hadapi dia sendirian terlalu lama. Tetap tenang. Panggilan berakhir. Jadi, panggungnya sudah siap. Semua aktor sudah berada di posisinya masing-masing. Saya hanya perlu menunggu pemeran utamanya tiba. Benar saja. Tak lama kemudian saya mendengar suara kunci dimasukkan ke lubang pintu. Pintu terbuka dengan kasar. Adrian masuk. Wajahnya merah padam karena amarah. Dia pasti langsung bergegas dari kantornya setelah menerima telepon panik dari Fania. Syafira, raungnya saat melihat saya duduk dengan tenang. Dia membanting pintu hingga tertutup. Apa yang sudah kamu lakukan? Kamu gila. Di mana Fania? Saya menatapnya tanpa ekspresi. Pria yang berdiri di hadapan saya ini terasa begitu asing. Ini bukan Adrian yang saya nikahi. Ini adalah monster yang egois dan pemarah. Aku mengusirnya. Jawab saya datar. Kamu tidak punya hak. Ini apartemenku. Teriaknya sambil berjalan mendekat. Apartemenmu? Saya tertawa kecil. Tawa yang hambar dan tanpa humor. Mas, mari kita berhenti bermain sandiwara. Apartemen ini dibayar dari rekening bersama kita. Dari uang warisan ayahku. Dari dana yang seharusnya untuk kemoterapi Tiara. Jadi, jika ada yang punya hak di sini, itu adalah saya. Wajah Adrian memucat. Dia tidak menyangka saya tahu sedetail itu. Kamu jangan mengada-ada. Aku bekerja keras untuk semua ini. Untuk kalian. Itu dia. Alasan andalannya. Alasan yang selalu dia gunakan untuk membungkam saya. Tapi saya tidak akan diam lagi. Bekerja keras? Saya berdiri, berjalan ke meja dan mengambil tumpukan kertas yang sudah saya siapkan. Itu adalah salinan dari semua bukti yang saya berikan kepada Pak Fauzan. Saya melemparkannya ke atas meja kopi di depannya. Ini yang kamu sebut bekerja keras? Mentransfer jutaan rupiah setiap bulan ke rekening selingkuhanmu? Menguras habis rekening bisnisku yang sudah tidak aktif? Membelikannya tas seharga puluhan juta sementara anakmu butuh obat? Itu bukan kerja keras, Mas. Itu namanya mencuri. Adrian menatap kertas-kertas itu dengan mata terbelalak. Dia tergagap, mencoba mencari kata-kata, mencari celah untuk berbohong. Itu tidak seperti yang kamu pikirkan. Fania, dia hanya teman. Aku membantunya. Teman? Potong saya. Suara saya menajam. Teman tidak kau bawa berlibur ke Turki saat anakmu sedang sekarat di rumah sakit. Teman tidak menjawab telepon dan menyuruhku berhenti mengganggu saat putrimu sedang menghembuskan napas terakhirnya. Untuk pertama kalinya, ekspresi angkuh di wajahnya retak. Dia tampak benar-benar terkejut. Apa maksudmu? Tiara sudah meninggal, Mas. Seminggu yang lalu. Saat kau dan temanmu itu sedang bersulang sampahnya di Istanbul. Kebenaran itu menghantamnya seperti kereta barang. Dia terhuyung mundur. Tangannya mencengkeram dadanya. Tidak mungkin. Kamu bohong. Apakah aku terlihat seperti sedang berbohong? Tanya saya dingin. Aku meneleponmu. Aku mengirimimu pesan. Aku memberimu kesempatan. Kamu yang memilih untuk tidak peduli. Dia menatap saya. Matanya dipenuhi kengerian dan rasa bersalah yang terlambat. Dia mungkin monster. Tapi setidaknya secuil rasa kemanusiaan masih tersisa di sana. Cukup untuk membuatnya merasa hancur. Dia jatuh terduduk di sofa. Wajahnya terbenam di telapak tangannya. Di saat itulah, ketukan keras terdengar di pintu. Adrian mendongak. Bingung.
Siapa itu? Saya tidak menjawab. Saya hanya menatapnya. Ketukan itu terdengar lagi. Lebih keras. Polisi! Buka pintunya. Kepanikan yang murni kini mengambil alih wajah Adrian. Dia menatap saya. Matanya memohon. Syaf, apa ini? Apa yang kamu lakukan? Aku melakukan apa yang seharusnya sudah kulakukan sejak lama. Jawab saya. Menegakkan keadilan untuk anakku. Saya berjalan dan membuka pintu. Dua orang penyidik berpakaian preman dan seorang polisi berseragam berdiri di sana. Mereka mengangguk singkat kepada saya. Selamat sore. Kami dari Polda Metro Jaya. Apa benar ini dengan Bapak Adrian Pratama? Tanya salah satu penyidik kepada Adrian yang masih terpaku di sofa. Adrian tidak bisa menjawab. Dia hanya menatap mereka dengan tatapan kosong. Penyidik itu melangkah masuk. Bapak Adrian, Anda kami tangkap atas laporan dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan dana sesuai pasal 372 dan 378 KUHP. Anda berhak diam dan didampingi pengacara. Dua polisi itu mendekati Adrian, membantunya berdiri, dan dengan sigap memborgol tangannya di belakang punggung. Klik. Suara borgol yang terkunci itu adalah suara termanis yang pernah saya dengar. Itu adalah suara keadilan. Suara pembalasan. Adrian tidak melawan. Semua semangatnya telah hilang. Dia tampak seperti boneka kain yang pasrah. Saat mereka menggiringnya keluar, matanya bertemu dengan mata saya. Ada campuran antara benci, takut, dan permohonan di sana. Tapi saya tidak merasakan apa-apa. Tidak ada belas kasihan, tidak ada kepuasan. Hanya kehampaan yang dingin. Tepat sebelum mereka membawanya melewati ambang pintu, saya melangkah maju. Saya mengulurkan sebuah amplop coklat tebal ke arahnya. Apa ini? Tanyanya. Suaranya bergetar. Polisi yang memegangnya mengambil amplop itu untuknya. Gugatan cerai kita. Jawab saya. Suara saya sedatar padang gurun. Anggap saja ini hadiah selamat datang kembali ke rumah. Mas? Mereka membawanya pergi. Saya melihat punggungnya yang terkulai menghilang di ujung koridor. Saya menutup pintu apartemen itu untuk terakhir kalinya. Meninggalkannya kosong, sama seperti kehidupan yang telah dia hancurkan. Badai telah mendarat dengan sempurna, dan kini, saya berdiri sendirian di pusatnya, siap untuk membangun kembali dunia saya di atas puing-puingnya. Adrenalin adalah bahan bakar yang luar biasa. Ia bisa membuatmu terus berlari jauh setelah kakimu lelah. Bisa membuatmu tetap terjaga berhari-hari tanpa tidur. Tapi adrenalin selalu habis. Dan ketika ia habis, yang tersisa adalah kelelahan yang sampai ke tulang dan kekosongan yang memekakan. Beberapa hari setelah penangkapan Adrian, saya merasakan kekosongan itu dengan begitu hebat. Misi saya telah selesai. Keadilan sedang dalam prosesnya. Musuh saya telah dilumpuhkan. Lalu apa? Saya akan bangun di pagi hari di rumah yang sunyi, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, saya tidak punya tujuan. Tidak ada jadwal minum obat untuk Tiara, tidak ada janji temu dokter, tidak ada strategi hukum yang harus dipikirkan. Hanya ada jam-jam kosong yang membentang di hadapan saya seperti gurun pasir. Pak Fauzan menangani proses hukum dengan efisiensi yang mengagumkan. Adrian ditahan di sel. Permohonan penangguhan penahanannya ditolak mentah-mentah oleh hakim. Bukti-bukti yang saya kumpulkan terlalu kuat. Dan risiko dia melarikan diri atau menghilangkan barang bukti dianggap terlalu tinggi. Rekeningnya yang dibekukan membuatnya tidak berdaya. Dari Gita, saya mendengar kabar simpang siur bahwa Fania menghilang bak di telan bumi. Tanpa sumber dana. Gaya hidupnya yang mewah tak lagi bisa dipertahankan. Dia pergi. Sama seperti parasit yang meninggalkan inangnya yang sekarat. Saya tidak peduli. Dia hanyalah kerusakan tambahan dalam sebuah bencana yang lebih besar. Proses perceraian berjalan mulus. Adrian, dari balik jeruji besi, tidak punya posisi tawar sama sekali. Dia tidak bisa menuntut apa-apa. Dia hanya bisa pasrah menerima semua tuntutan yang saya ajukan. Dunia luar bergerak maju, tapi dunia saya di dalam rumah ini berhenti. Saya mencoba kembali membuka laptop dan mengerjakan beberapa proyek desain,
mencoba menyalakan kembali api kreativitas yang pernah begitu membara. Tapi yang saya lihat di layar kosong hanyalah kanvas putih yang hampa. Warna-warna tampak pucat. Garis-garis terasa tidak bermakna. Bagaimana saya bisa menciptakan keindahan ketika dunia saya sendiri begitu penuh dengan keburukan? Gita datang hampir setiap hari, membawakan saya makanan, memaksa saya untuk mandi dan keluar dari kamar. Dia tidak pernah menyuruh saya untuk melupakan atau move on. Dia hanya duduk di samping saya dalam diam. Kehadirannya menjadi sauh yang membuat saya tidak sepenuhnya hanyut. "Kamu harus keluar dari rumah ini sesekali, Chef," katanya pada suatu sore. Udara di dalam sini terasa berat. "Aku mau kemana?" jawab saya lesu. "Kemana saja? Mungkin kembali ke rumah sakit? Bukan untuk mengenang kesedihan, tapi untuk berterima kasih pada perawat-perawat yang sudah begitu baik merawat Tiara. Untuk menutup bab itu dengan benar." Usul itu terdengar masuk akal. Ada semacam urusan yang belum selesai di sana. Jadi, keesokan harinya, saya memberanikan diri kembali ke tempat di mana saya kehilangan segalanya. Saya membawa bingkisan buah dan kue untuk para perawat di bangsal onkologi anak. Mereka menyambut saya dengan pelukan hangat dan mata yang berkaca-kaca. Kami berbicara sebentar, mengenang senyum Tiara dan semangatnya yang luar biasa. Rasanya menyakitkan, tapi juga melegakan. Saat saya hendak pulang, di lobi rumah sakit yang ramai, saya tanpa sengaja berpapasan dengan Dokter Damar. Dia tampak terkejut melihat saya. "Ibu Syafira," sapanya dengan sopan. "Apa kabar?" "Baik, Dok," jawab saya, sebuah kebohongan otomatis. Dia menatap saya lekat. Matanya yang bijaksana seolah bisa melihat kerapuhan di balik topeng ketenangan saya. "Anda terlihat lebih baik," katanya, dan saya tahu dia tidak sedang berbasa-basi. "Tapi mata Anda masih terlihat lelah." Kami akhirnya duduk di kafe kecil di dekat rumah sakit. Saya tidak tahu mengapa saya setuju saat dia mengajak. Mungkin karena dia adalah salah satu dari sedikit orang yang mengerti kedalaman kehilangan saya tanpa perlu saya jelaskan. Percakapan kami mengalir dengan mudah. Kami tidak berbicara tentang Adrian atau kasus hukum. Kami berbicara tentang Tiara. Saya menceritakan kelucuan-kelucuan Tiara yang tidak sempat dia saksikan. Tentang bagaimana Tiara pernah mencoba memakaikan lipstik pada kucing tetangga. Tentang cita-citanya menjadi astronot agar bisa memetik bintang untuk saya. Dokter Damar mendengarkan dengan saksama. Dia pun berbagi kenangannya tentang Tiara dari sudut pandang seorang dokter. Bagaimana Tiara selalu mencoba tersenyum bahkan setelah menjalani prosedur yang menyakitkan. Bagaimana dia pernah menggambar potret Dokter Damar dengan krayon dan memberikannya sebagai hadiah. "Saya masih menyimpannya di laci meja saya," katanya sambil tersenyum tipis. Untuk pertama kalinya, membicarakan Tiara tidak hanya meninggalkan rasa sakit, tapi juga kehangatan. Dokter Damar telah melihat sisi perjuangan Tiara yang bahkan saya pun tidak lihat. Bersamanya, saya tidak merasa seperti seorang ibu yang gagal, melainkan seorang ibu dari pejuang yang hebat. Pertemuan itu menjadi yang pertama dari banyak pertemuan lainnya. Terkadang kami hanya minum kopi. Di lain waktu kami makan siang di warung sederhana dekat rumah sakit. Dia tidak pernah mencoba menghibur saya atau memberi nasihat. Dia hanya menjadi pendengar yang baik. Dia adalah kebalikan dari Adrian. Jika Adrian adalah badai yang menghancurkan, Damar adalah pohon rindang yang menawarkan keteduhan. Dia tenang, sabar, dan kehadirannya tidak menuntut apa-apa. Perlahan, saya mulai berbicara tentang hal-hal lain. Tentang kecintaan saya pada seni. Saya bercerita bahwa saya dulu sering melukis. "Kenapa berhenti?" tanyanya. "Setelah Tiara sakit, semua energi saya habis untuknya. Setelah dia pergi, rasanya tidak ada lagi warna yang tersisa di dunia ini untuk dilukis." Jawab saya jujur. Dia tidak mengatakan, "Kamu harus mulai melukis lagi." Dia hanya berkata, "Saya yakin warna-warna itu tidak pergi. Mereka hanya sedang bersembunyi. Menunggu untuk ditemukan kembali." Suatu akhir pekan, dia mengajak saya berjalan-jalan di sebuah taman kota yang rimbun. Kami berjalan berdampingan dalam keheningan yang nyaman.
Saya melihat keluarga-keluarga kecil yang sedang piknik, anak-anak yang berlarian mengejar layang-layang. Dulu, pemandangan seperti itu akan menyayat hati saya. Tapi hari itu, entah kenapa, rasa sakitnya tidak begitu tajam. Damar kemudian menceritakan sebuah lelucon garing tentang seorang pasiennya yang mencoba menyembunyikan kue di bawah bantalnya. Ceritanya sendiri tidak terlalu lucu, tapi cara dia menceritakannya dengan wajah serius membuat saya tersenyum. Lalu, tanpa saya sadari, sebuah tawa kecil lolos dari bibir saya. Suara tawa itu mengejutkan saya. Rasanya asing, seperti mendengar suara orang lain. Sudah berapa lama saya tidak tertawa? Berbulan-bulan? Bertahun-tahun? Rasanya seperti itu. Tawa itu kecil, singkat, dan tidak sempurna, tapi itu nyata. Damar berhenti berjalan dan menatap saya. Dia tidak ikut tertawa. Dia hanya tersenyum, senyum yang tulus dan hangat. Suara itu, katanya lembut, indah sekali. Saya harap saya bisa mendengarnya lebih sering. Kata-katanya tidak merayu, tidak menggoda. Kata-katanya sederhana dan tulus. Dan entah kenapa, itu menyentuh sesuatu di dalam diri saya yang sudah lama saya kira mati. Di tengah taman itu, di bawah sinar matahari sore yang hangat, saya merasakan secercah harapan pertama. Seperti tunas kecil yang menembus tanah yang keras setelah musim dingin yang panjang. Puing-puing kehidupan saya masih berserakan di mana-mana, tapi untuk pertama kalinya, saya merasa mungkin, hanya mungkin, saya bisa mulai membangun sesuatu yang baru di atasnya. Waktu adalah penyembuh yang aneh. Ia tidak menghapus luka, tidak juga membuatmu lupa. Ia hanya memberimu jarak. 18 bulan setelah hari di mana dunia saya hancur, jarak itu terasa cukup untuk saya bisa menoleh ke belakang tanpa hancur berkeping-keping. Proses hukum terhadap Adrian telah berakhir setahun yang lalu. Dia dinyatakan bersalah atas semua tuduhan. Penggelapan dana, penipuan, pemalsuan dokumen. Hakim menjatuhkan vonis 7 tahun penjara. Sebuah angka yang terasa tidak sepadan dengan nyawa yang hilang, tapi cukup untuk memberikan rasa keadilan yang tuntas. Perceraian kami juga sudah lama selesai. Pengadilan mengabulkan semua tuntutan saya. Rumah ini, beserta seluruh isinya, resmi menjadi milik saya. Adrian tidak mendapatkan apa-apa selain hukuman dan penyesalan. Dia adalah bab yang telah ditutup rapat-rapat. Kehidupan saya kini memiliki ritme yang baru. Saya kembali menekuni dunia desain grafis, bekerja sebagai pekerja lepas dari rumah. Pekerjaan itu memberi saya struktur, tujuan, dan yang terpenting, kepuasan karena bisa berdiri di atas kaki saya sendiri. Rumah yang dulu terasa seperti mausoleum kini telah berubah. Saya mengecat ulang dindingnya dengan warna-warna cerah, mengganti perabotan lama yang penuh kenangan buruk, dan memenuhi setiap sudutnya dengan tanaman hijau yang subur. Ini bukan lagi rumah kami. Ini adalah rumah saya. Hubungan saya dengan Damar tumbuh secara organik, tanpa paksaan dan tanpa drama. Dia adalah kehadiran yang konstan dan menenangkan dalam hidup saya. Dia tidak pernah mencoba menggantikan siapapun. Dia mengerti bahwa sebagian dari hati saya akan selalu menjadi milik Tiara, dan dia menghormati itu. Dia mencintai saya bukan meskipun saya memiliki luka, tetapi justru karena luka-luka itu telah membentuk saya menjadi wanita yang kuat seperti sekarang. Dia tidak pernah melamar dengan cara yang megah. Tidak ada cincin berlian yang disembunyikan di dalam kue. Tidak ada makan malam romantis dengan lilin. Lamaran itu datang pada suatu malam biasa, saat kami sedang duduk di teras belakang rumah saya sambil minum teh hangat. "Syafira," katanya sambil menatap saya. Matanya yang teduh tampak serius. "Saya tidak bisa menjanjikanmu kehidupan seperti di negeri dongeng. Saya tidak bisa menghapus masa lalumu atau rasa sakitmu. Tapi saya bisa berjanji untuk selalu ada di sini. Untuk mendengarkan ceritamu saat kamu ingin bicara. Dan untuk duduk dalam diam bersamamu saat kamu tidak ingin. Saya ingin membangun masa depan yang tenang bersamamu. Saya ingin menjadi alasanmu tersenyum setiap hari." Dia berhenti sejenak, lalu bertanya dengan sederhana, "Maukah kamu menikah dengan saya?" Air mata mengalir di pipi saya. Tapi kali ini, bukan air mata kesedihan atau kemarahan.
Ini adalah air mata kelegaan. Air mata kebahagiaan yang tulus. Saya mengangguk. Tidak bisa berkata-kata. Pernikahan kami dilangsungkan sebulan kemudian. Kami sepakat untuk tidak mengadakan resepsi besar-besaran. Kami hanya menginginkan sesuatu yang sakral, intim, dan bermakna. Kami mengadakan acara ijab kabul di taman belakang rumah saya, tempat yang sama di mana dia melamar saya. Hanya ada segelintir orang yang hadir. Gita dan suaminya, beberapa kerabat dekat saya, dan beberapa teman dokter Damar. Saya mengenakan gamis sederhana berwarna putih gading, dan Damar mengenakan kemeja batik yang serasi. Tidak ada pelaminan yang megah, hanya sebuah meja kecil yang dihiasi bunga-bunga putih. Saat Damar menjabat tangan wali nikah saya dan dengan satu tarikan napas mengucapkan ijab kabul dengan lancar dan mantap, saya merasakan kedamaian yang luar biasa menyelimuti hati saya. Kata itu menggema di taman kecil kami, disaksikan oleh orang-orang terdekat dan desau angin di antara dedaunan. Kami resmi menjadi suami istri. Setelah acara selesai, saat para tamu sedang menikmati hidangan sederhana, Damar mengajak saya duduk di ayunan kayu di sudut taman. "Bagaimana perasaanmu, Bu Syafira?" tanyanya sambil tersenyum, menggunakan panggilan formal kami yang kini menjadi lelucon manis di antara kami. "Damai," jawab saya sambil menyandarkan kepala di bahunya. "Aku merasa damai." Saya menatap langit senja yang mulai berwarna oranye. Saya teringat pada Tiara. Rasa sakit karena kehilangannya tidak akan pernah benar-benar hilang. Dia adalah bagian dari diri saya. Tapi sekarang, ketika saya memikirkannya, yang saya rasakan bukan lagi amarah atau penyesalan. Yang saya rasakan adalah cinta yang murni. Saya tahu, dimanapun dia berada, dia akan bahagia melihat ibunya bahagia. Dia akan tersenyum melihat ibunya akhirnya menemukan seseorang yang tulus menyayanginya. Pernikahan ini bukan tentang melupakan masa lalu. Ini adalah tentang berdamai dengannya. Ini adalah bukti bahwa bahkan setelah badai yang paling dahsyat sekalipun, kehidupan bisa tumbuh kembali. Bahwa hati yang hancur berkeping-keping masih bisa belajar untuk mencintai dan mempercayai lagi. Saya memegang tangan Damar, merasakan kehangatan dan kekuatannya. Ini adalah lembaran baru saya. Sebuah halaman kosong yang siap saya isi dengan warna-warna yang baru. Bukan warna-warni ceria yang naif seperti dulu, melainkan warna-warna yang lebih dalam, lebih matang, dan lebih bermakna. Warna-warna ketenangan, keikhlasan, dan kebahagiaan yang dibangun di atas puing-puing harapan. Dan saya siap untuk mulai melukis.